Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Izin bertanya Pak Alfred, kalimat malaikat Tuhan dalam perjanjian lama itu lebih tepatnya merujuk kepada siapa Pak? Ya, memang di dalam Alkitab kalau saudara melihat ada dua macam malaikat. Malaikat pertama itu adalah malaikat biasa, malaikat yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi ada satu jenis malaikat yang di dalam Alkitab kita itu ditulis dengan huruf besar. Kalau malaikat biasa tuh M-nya tuh M kecil. Tapi malaikat yang ini itu adalah malaikat dengan ditulis M besar, lalu dihubungkan dengan nama Tuhan, T-U-H-A-N besar, atau dalam bahasa Ibrani-nya Yod-He-Waw-He. Jadi itu adalah malaikat Yahweh. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai the angel of the Lord. Nah, itu siapa? Nah, kalau kita melihat dari kata-kata bahasa Inggris the angel of the Lord atau malaikat Yahweh, artinya malaikat milik Yahweh. Malaikat milik Tuhan. Maka sebenarnya dari situ kita bisa melihat bahwa itu dibedakan dengan pribadi Yahweh sendiri atau pribadi Tuhan sendiri. Kesannya kan begitu kan. Malaikat Yahweh atau malaikatnya Yahweh, berarti Yahweh yang memiliki malaikat itu dimiliki oleh Yahweh. Maka itu jelas berbeda dengan Yahweh yang dimaksudkan di sana. Tapi di sisi yang lain, kalau kita mempelajari ayat-ayat di mana kata malaikat Tuhan atau malaikat Yahweh itu dibicarakan, kita akan mendapati kesan bahwa di satu sisi dia disebut sebagai malaikat, tapi di sisi lain, apa yang nampak di dalam teks-teks itu menggambarkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kita mau melihat beberapa contoh ya. Misalnya di dalam Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawat tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Lalu perhatikan ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku? Kalau saudara melihat teks ini, dari bagian-bagian sebelumnya disebut malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Tapi kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya di ayat yang ke-13. Jadi malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, lalu kesimpulannya Tuhan yang telah berfirman.
Bahkan Hagar mengatakan, sebab katanya dia memberi engkaulah El-Roi. El-Roi itu adalah nama Tuhan. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Dia yang telah melihat aku jelas menuju pada Tuhan. Jadi penampakannya adalah malaikat Tuhan, tapi kesimpulannya adalah Hagar telah bertemu dengan Tuhan. Jadi ini malaikat Tuhan atau Tuhan? Ya. Selanjutnya kita juga melihat hal yang sama di dalam Kejadian pasal 22 dengan Abraham. Ayat 11 sampai ayat 16. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham sahutnya, ya Tuhan. Bukan ya malaikat Tuhan, tapi ya Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan Abraham menjawab, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi Allah yang dibicarakan di sana. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lalu ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang berseru dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri dan firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau telah tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan seterusnya. Saudara perhatikan, di ayat yang ke-11 dikatakan malaikat Tuhan. Lalu juga ayat 15 malaikat Tuhan. Tapi kita bisa lihat terakhir di dalam ayat yang ke-16 itu bilang firman Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang bicara, tapi dikatakan demikianlah firman Tuhan. Lagi pula ada hal yang menarik di sana. Bahwa di ayat 15, ayat 16, katanya, kata malaikat Tuhan itu ya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara, orang biasa bersumpah itu untuk sesuatu yang ada di atas dia. Tapi karena di atas Tuhan itu tidak ada yang lain, maka Tuhan tidak bisa bersumpah dengan sesuatu di atas Tuhan. Karena tidak ada. Maka biasanya Tuhan itu bersumpah demi diri sendiri. Kalau saya bersumpah demi Tuhan. Karena Tuhan di atas saya. Kalau malaikat bersumpah, maka malaikat harus bersumpah demi Tuhan. Karena ada Tuhan di atas malaikat. Tapi kalau Tuhan sendiri yang bersumpah, dia mau sumpah atas nama siapa? Atau demi nama siapa? Maka demi dirinya sendiri. Yang berhak untuk bersumpah demi diri sendiri itu hanya Tuhan. Dan sekarang, malaikat Tuhan itu ternyata bersumpah demi diriku sendiri. Kalau kita lihat Ibrani 6 ya. Ayat 13, 16, 17. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dikatakan Allah. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Maka di sini, kalau memang Tuhanlah yang bersumpah demi dirinya, maka malaikat Tuhan yang berbicara kepada Abraham bersumpah demi dirinya. Maka tidakkah itu menunjukkan bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri? Malaikat Yahweh itu adalah Yahweh sendiri. Ya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ternyata malaikat Tuhan itu punya kuasa mengampuni dosa. Ini dalam Keluaran pasal yang ke-23. Ya, perhatikan ayat 20-23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, kepada malaikat Tuhan itu, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, Feris, Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi di satu sisi kita bisa melihat bahwa malaikat Yahweh itu dibedakan dari Yahweh. Karena dia malaikatnya Yahweh. Tapi di sisi yang lain, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dia berkata-kata seperti dia adalah Yahweh sendiri atau Tuhan sendiri.
Jadi bagaimana, siapakah malaikat Yahweh ini sebenarnya? Nah, maka kita bisa melihat sesungguhnya seperti mayoritas pandangan para penafsir bahwa sebenarnya adalah malaikat Yahweh itu adalah Yahweh sendiri, tapi Yahweh yang merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal atau Sang Anak sebelum inkarnasi. Sang Anak itu pribadi kedua Tritunggal. Waktu dia berinkarnasi namanya Yesus. Tapi ini menunjukkan dia sebelum inkarnasi. Nah, karena sebelum inkarnasi dan dia adalah Sang Anak, maka dia dibedakan dari Yahweh yang merujuk pada Bapa. Walaupun Yesus sendiri juga adalah Yahweh, tapi dia dibedakan dari pribadi Bapa. Tapi di sisi lain, mengapa dia bisa berbicara seolah-olah dia Tuhan dan bisa mengampuni dosa? Karena dia juga sesungguhnya itu adalah Allah, sehakikat dengan Bapa. Maka kesimpulannya, sebenarnya siapakah malaikat Tuhan itu? Malaikat Tuhan itu adalah penampakan Sang Anak Allah atau pribadi kedua dari Tritunggal sebelum dia berinkarnasi atau menjelma jadi manusia yang dinamakan Yesus. Itu. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.